juga respon panjang dari permasalahan yang sudah timbul sebelum-sebelumnya dari mulai RSBI, PHP dan pendidikan, lalu yang terakhir 2013 dan karut-marutnya ujian nasional. Ya, kemarin kami sudah datang dalam pertemuan bersama di Sekretariat PMKRI bersama dengan kelompok buruh membicarakan bagaimana gerakan buruh dan gerakan pendidikan ini bisa saling membantu, khususnya kita bicara soal momen 1 dan 2 Mei nanti. Para buruh akan memperingati Hari Buruh Internasional. Kemudian tanggal 2 Mei kita secara nasional akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal 2 Mei nanti kami Koalisi Pendidikan, Aliansi Revolusi Pendidikan bersama buruh ini untuk pertama kalinya ini aksi pendidikan didukung oleh kaum buruh. Kami akan menggelar aksi 2 Mei Kelabu. Aksi ini menurut rencana akan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Kementerian Pendidikan dan kedua di depan Istana Negara. Kemungkinan besar aksi ini juga akan dilakukan di beberapa daerah. Kalau kita lihat di bawah pemerintahan SBY, di bawah Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Bambang Sutibyo dan Emnuk sekarang ya, itu kebijakan pendidikan nasional sudah menyimpang rel dari konstitusi. Pertama adalah soal komersialisasi pendidikan, dan kami di Koalisi Pendidikan sudah sejak lama melawan itu. Pertama dengan undang-undang PHP, kemudian RSBI, dan kebetulan dalam kedua kasus ini kami dimenangkan. Kemenangan di Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa pemerintah, baik itu Kementerian Pendidikan maupun DPR, itu pemihakannya kepada rakyat itu sangat tidak jelas ya. Pendidikan kita mau dibawa ke arah neoliberalisme, padahal cita-cita pendidikan kita adalah bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, karena pembukaan Undang-Undang Dasar jelas menginstruksikan bahwa negara ini dibentuk untuk mencerdaskan rakyat. Semakin hari justru akses pendidikan memang sudah relatif secara kuantitatif dipenuhi untuk tingkat dasar SD dan SMP, tetapi kualitasnya kan tidak diperhatikan. Cercaan sebelum semakin banyak orang yang mengatakan dia bodoh, dia secara jantan, dia bodoh. Saya pikir dia akademisi yang mempunyai jiwa ksatria yang cukup tinggi, harusnya dia mengatakan dia harus siap ngobrol terhadap seluruh kebutuhan yang dari bisnis pendidikan nasional hari ini. Itu saja, terima kasih. Bagaimana mereka merasa bahwa ujian nasional yang kacau balau ini masih dianggap valid, masih dianggap reliable, dan masih dengan bangga mereka katakan layak dijadikan tiket masuk perguruan tinggi negeri. Kami melihat bahwa kalau ini tetap dijadikan dengan kondisi yang seperti ini, validitasnya diragukan, maka PTN ke depan juga akan turun kualitasnya. Kami melihat bahwa tiket masuk perguruan tinggi untuk itu kenapa dijadikan tiket masuk? Itu adalah upaya untuk memang melanggengkan ujian nasional sampai kapanpun. Itu yang tampaknya sedang dilaksanakan. Kalau ujian nasional ini terlaksana adil ketika seluruh sarana dan prasarana sebagaimana amanat Mahkamah Agung, seluruh dan sarana prasarana disamakan, kualitas guru disamakan dan diratakan, kemudian akses terhadap informasi pendidikan disamakan. Kalau layanan 8 standar sudah dilakukan pemerintah, kalau sudah sama, kemudian pemerintah melakukan evaluasi, kami bisa terima. Tetapi kalau pemerintah ingin ujian nasional, jadikanlah pemetaan. Pemetaan tidak harus tiap tahun, pemetaan tidak perlu di ujung. Nah, pemetaan ini mana? Pemerintah selalu bilang pemetaan, tapi petanya di mana? Peta pendidikan kita nggak ada kok. Pemerintah coba ditanya deh, mana peta hasil ujian nasional? Nggak ada. Jadi kami guru ya bersepakat bahwa batalkan hasil ujian nasional 2013 sebagai penentu kelulusan. Apa yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya, melalui pendidikan untuk melawan pembodohan gitu ya, melawan penjajahan, justru tidak diteruskan gitu ya. Dalam konstitusi kita jelas gitu, Ki Hajar dan teman-teman yang mendorong ini, pendidikan itu bagian penting dalam membangun negara gitu ya. Tapi tidak hanya
di pemerintahan sekarang gitu ya, dan kalau mau lebih sempit lagi dalam 1 tahun terakhir gitu ya, catatan kami pemerintah dalam hal ini teman-teman Pak Pano dan teman-teman gitu ya, justru mengaburkan antara pendidikan sebagai hak warga dengan pendidikan sebagai hak konsumen gitu ya. Kita tidak jelas lagi apakah pendidikan ini memang bisa diakses oleh semua warga, atau kemudian pendidikan hanya bisa diakses, pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja gitu ya. Saya kira beberapa kebijakan yang mengaburkan pendidikan sebagai hak warga dan pendidikan sebagai hak konsumen seperti RSBI, BHP maupun kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi ini memperlihatkan bahwa memang pemerintah mencoba melepas secara perlahan tanggung jawabnya gitu ya. Saya kira ini yang menjadi hal penting yang harus kita kami teman-teman di pendidikan dan teman-teman buruh untuk tekankan lagi bahwa ya pendidikan itu kewajiban negara untuk menyediakan, dan bukan cuma asal pendidikan tapi juga pendidikan berkualitas atau berkeadilan yang kami tuntut. Catatan kami yang lain, nah yang kedua, karena pemerintah coba berusaha mengaburkan pendidikan sebagai hak warga dan hak konsumen, itu sebabnya kemudian kenaikan anggaran pendidikan yang dari dulu secara heroik dituntut oleh teman-teman buruh, teman-teman pendidikan, ini tidak bermakna lagi gitu ya. Karena kenaikan anggaran pendidikan tidak punya korelasi positif akhirnya dengan perluasan akses dan peningkatan kualitas. Karena memang dari awal pemerintah mulai mau melepas tanggung jawabnya, sehingga anggaran tadi memang tidak didorong untuk 2 tujuan tadi.